Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan STIK PTK, yang sama-sama kita hormati seluruh pejabat utama, wabil khusus para dosen kita, para mahasiswa dan seluruh kawan-kawan kepolisian dari seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Papua sampai Aceh. Kita bersyukur pagi ini alhamdulillah bisa mengawali aktivitas dengan sama-sama membaca surat Yasin, membaca Asmaul Husna, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Darul Ilmi maupun yang ikut pengajian melalui media online di seluruh Indonesia, karena sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, maka temanya kita hubungkan dengan persoalan puasa, yaitu tentang qadha dan fidyah. Qadha itu didefinisikan istidraku ma fata minal ada, nyusuli satu ibadah yang tidak bisa dikerjakan dalam batas waktunya, dikerjakan di luar waktunya, itu namanya qadha. Kalau fidyah secara bahasa artinya tebusan. Tebusan karena ada sesuatu yang menyebabkan orang itu terhalang melakukan ibadah puasa atau ibadah yang lain. Karena tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka penggantinya kemudian disuruh menebus dengan menyerahkan makanan siap saji atau bahan makanan yang biasa dimakan orang itu di daerahnya. Jenis makanan yang biasa dikonsumsi, saya ulang, jenis bahan makanan yang biasa dikonsumsi di daerahnya, itu istilah fikihnya dinamakan qutul balad. Sekarang kita mulai, siapa umat Islam yang karena tidak melakukan puasa dia hanya wajib qadha saja, artinya dianggap utang dan kemudian utang itu dibayarkan dalam bentuk puasa, dilakukan di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Yang wajib qadha saja satu, kita mulai dari ibu-ibu. Satu, karena menstruasi. Jadi ibu-ibu yang masih produktif, kok misalnya lagi puasa, udah jam 5 sore Pak, bentar lagi buka, tiba-tiba tamunya datang, ini ibu-ibu wajib membatalkan puasanya, nggak boleh nekat sok rajin puasa terus sampai maghrib. Selain itu kalau bisa, karena batalnya itu sudah mendekati maghrib, tunjukkan bahwa dia batal, boleh dalam posisi itu dia minum atau makan, tapi minum makannya jangan dipamerin di depan yang lain, nanti yang lain kemudian pengen. Dihitung mulai hari itu kedatangan tamu, kemudian hari berikutnya umumnya sih 7 hari. Jadi menstruasi itu umumnya 7 hari. Minimal kalau darah keluar terus harus memenuhi 24 jam atau 1 hari 1 malam. Maksimal kalau darahnya selang-seling, tanggal 1, 2 keluar darah, 3, 4, 5 off, 6, 7 keluar darah lagi, terus begitu. Pas tanggal 15
harus dinyatakan berhenti, karena maksimal haid itu adalah 15 hari. Kok lebih 15 hari dari tanggal 1 darah masih keluar, maka darah yang keluar setelah tanggal 15 itu dinamakan istikhadah, dianggap ada sesuatu, ada kelainan. Tetap mulai tanggal 16 ibu ini wajib puasa meskipun darah masih keluar, karena darah yang keluar setelah 15 hari keluar men selang-seling tadi, yang hari ke-16 itu dianggap darah yang tidak normal. Karenanya kewajiban puasa dimulai puasa di tanggal 16 kalau darah keluarnya dari tanggal 1. Jadi maksimal keluar darah itu kalau selang-seling, kadang off, kadang keluar, itu dibatasi hanya 15 hari dari tanggal 1. Kalau setelah tanggal 15 masih keluar, itu namanya darah istikhadah. Abaikan, langsung mandi besar dan kemudian masuk di hari ke-16 puasa seperti biasanya. Lah nanti yang 1 minggu rata-rata normalnya, atau yang tadi bahkan sampai 15 hari nggak puasa karena men, wajib diqodok di hari-hari lain di luar Ramadan. Qodoknya bahkan boleh digabung. Saya niat qodok puasa Ramadan dibarengin puasa sunnah hari Senin, boleh. Dibarengin hari Kamis, boleh. Dibarengkan dengan ayyamul bid, terang bulan, mulai tanggal 13, 14, 15 juga boleh. Dibarengkan dengan sunnah puasa Syawal juga boleh. Tapi saya ingatkan, cara niatnya yang Ramadan disebut dulu, baru disambung dengan dibarengkan puasa-puasa sunnah. Misalnya saya besok mau puasa qodok Ramadan, dibarengkan dengan hari Senin, dibarengkan dengan hari puasa 6 hari Syawal misalnya, dibarengkan dengan ayyamul bid, itu semua sekaligus. Selain qodok puasa, dapat pahala sunnah Senin, puasa sunnah ayyamul bid, puasa sunnah misalnya salah satu dari 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua yang wajib qodok masih bagi ibu-ibu adalah ibu-ibu nggak puasa karena nifas. Jadi nifas itu darah yang keluar bersamaan pada saat ibu ini melahirkan anak. Jadi menurut para ahli, selama ibu-ibu itu hamil biasanya kan nggak men. Nah nggak mennya itu katanya ditukar dengan darah nifas. Pak, gimana kalau ngelahirinya tidak secara normal tapi pakai sesar? Saya pernah nanya ibu-ibu, meskipun lahirannya sesar itu masih juga keluar sesuatu. Maka baik lahir sesar maupun lahir normal, ketika keluar darah di area tempat keluarnya bayi ketika normal, itu jenis darahnya dinamakan darah nifas. Dulu sebelum ada teknologi sesar, nifas itu paling sedikit misalnya hanya 1 tetes. Maksimal kalau keluarnya pelan-pelan, kadang keluar kadang enggak, itu 60 hari. Rata-rata normalnya darah nifas itu sekitar 40 hari. Jadi kalau misalnya dari hari pertama sampai hari 60, tiba-tiba hari 61, hari 62, 63 keluar darah abekan, itu jenis darahnya istikhadah. Sudah wajib untuk puasa kalau kuat setelah darah nifas berhenti. Jadi ini wajib qodok saja. Yang ketiga yang wajib qodok saja berlaku bagi orang sakit, tapi sakitnya masih ada harapan sembuh. Sakit Pak, kenapa? Kemarin keracunan, akhirnya nggak puasa. Nah keracunan itu kata dokter paling seminggu udah hilang. Nggak puasa berapa hari? Seminggu. Berarti nanti wajib qodok 1 minggu. Yang keempat yang wajib qodok saja adalah orang yang musafir, bepergian. Yang musafirnya itu niatnya untuk niat yang baik-baik. Kalau ada orang pergi dari satu kota A mau ke kota B, ditanya, ngapain kamu ke kota B?
Di sini sepi katanya. Sepi apa? Nyopet. Lah terus saya mau pindah ke kota B mau nyopet. Kalau ada orang bepergian niatnya jahat, niatnya tidak baik, ini orang nggak dapat rukhsah, nggak dapat keringanan. Satu, untuk tidak puasa. Dua, tidak ada keringanan untuk menjamak dan menjamak qashar sholat. Jadi musafir yang boleh tidak puasa kemudian dapat rukhsah puasanya dibayar di hari lain, rukhsah untuk menjamak qashar sholat, itu syaratnya bepergiannya niatnya harus niat yang baik. Kalau niatnya jahat, orang itu nggak dapat keringanan. Yang kedua, ini ada tambahan di kitab-kitab fikih yang tipis-tipis biasanya nggak dijelaskan nih. Orang yang berhak untuk mendapatkan dispensasi karena bepergian untuk tidak puasa, syarat bepergiannya harus sebelum masuk fajar, sebelum masuk waktu sholat subuh. Sekarang masuk waktu subuh itu jam 4 lebih 37 menit. Jadi bepergiannya harus misalnya jam 4 pagi, jam 3 pagi, jam 2 pagi ke sono. Kalau bepergiannya udah siang begini, maka orang itu tidak berhak untuk nuntut dispensasi nggak puasa, kemudian nanti mau diqodhoi di hari lain. Jadi bagi yang musafir, niat bepergiannya baik, kemudian boleh nggak puasa, diqodhoi di hari lain, syarat waktu pada saat dia memulai bepergian harus sebelum masuk fajar, pertanda waktu malam habis, pindah masuk subuh, atau pindah waktu di mana kita tidak boleh lagi makan dan minum karena puasa. Jadi jelas ya, syarat musafir yang boleh mengqodhok tidak puasa kemudian diqodhok di hari yang lain di luar Ramadan, bepergiannya harus sebelum masuk waktu fajar. Berikutnya yang wajib qodhok saja adalah orang-orang yang membatalkan puasa sebab lain. Olahraga pak, ngapain? Naik sepeda. Terus baru dapat 100 kilo, rasa-rasanya mau pingsan pak kalau nggak minum. Lah kamu sih nyari gara-gara. Jelas-jelas tahu ini bulan Ramadan masih saja sepedaan mau menempuh 200 kilo. Kalau 20 kilo sih wajar. 20 kilo insya Allah sih nggak sampai kelenger itu. Jadi siapapun yang membatalkan puasa sebab lain, sebabnya bukan haid, menstruasi, bukan nifas, bukan sakit yang ada harapan sembuh, bukan karena musafir, ini juga wajib qodhok saja. Itu sebabnya ya. Sekarang saya mau pindah, siapa yang wajib bayar fidyah? Fidyah saja. Yang wajib bayar fidyah saja itu satu, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi kalau ada orang sakit, dokter memvonis ini kayaknya udah sepuh banget, umurnya udah 150 tahun, sakitnya ya sakit karena tua. Ada harapan sembuh nggak dok? Nggak ada. Nah begitu kita dikasih tahu dokter, orang tuanya nggak ada harapan sembuh dari sakitnya, calon ahli waris nanti segera menyiapkan tiap ketemu fajar subuh bayar 1 paket fidyah. Nanti ketemu hari kedua masuk fajar, habis subuh, sholat subuh, kasih lagi fidyah. Jadi fidyah itu berlaku harian, tiap hari. Waduh pak repot kalau tiap hari saya mau ngasih 1 paket fidyah, 1 paket fidyah. Lah terus mau apa? Saya maunya langsung saya kasih aja pak untuk 30 hari. Apakah boleh 30 hari itu saya serahkan 1 orang? Jawabannya, pihak yang boleh menerima fidyah adalah pihak yang tidak ada hubungan darah dan wajib dinafkahi. Jadi bapak itu nggak boleh fidyah kepada anak. Kenapa? Wong anak wajib dinafkahi. Fidyah harus diserahkan kepada orang lain dengan syarat satu, orang itu bukan anggota keluarga yang wajib dinafkahi. Syarat kedua, orang itu kategorinya fakir atau miskin. Jadi menyerahkan fidyah kepada orang kaya nggak boleh, fakir atau miskin.
Gimana Pak kalau diserahkan kepada musafir yang kehabisan bekal? Musafir yang kehabisan bekal yang disebut Ibnu Sabil itu dikasih karena miskinnya, bukan karena musafirnya. Intinya ketentuan pihak yang menerima fidyah itu satu, bukan keluarga yang wajib dinafkahi, dua, orang lain, dan yang ketiga posisinya dia fakir atau miskin. Sudah paham bedanya fakir dengan miskin? Fakir itu begini, kita buat ilustrasi di Jakarta, satu orang untuk hidup satu hari perlu 100.000. Yang dinamakan fakir itu dia sudah bekerja, bukan pengangguran, bukan males. Setelah kerja, gaji yang dibawa pulang ternyata tidak sampai separuh dari kebutuhan minimal. Kalau kebutuhan normal sehari di Jakarta 100.000, berarti separuhnya berapa? 50.000. Ini orang sudah kerja, hasilnya nggak nyampe 50.000. Sebutannya orang itu disebut fakir. Nah yang miskin, dia sudah kerja banting tulang, bukan karena cacat, karena memang masih sehat. Ternyata yang dibawa pulang di bawah, di atas separuh kebutuhan pokok, di bawah standar minimal. Jadi yang penghasilannya 51.000, 52 sampai 99,9 itu kategorinya miskin. Pak, saya kerja hari ini, berapa penghasilanmu? 101.000. Ini orang kategorinya apa? Kaya, ghani atau musir. Kenapa? Penghasilannya sudah melebihi batas minimal yang dibutuhkan untuk hidup satu hari. Tadi kita sepakat membuat ilustrasi kebutuhan minimal di Jakarta 100.000. Yang penghasilannya separuh ke bawah 49.000, 48.000 itu fakir. Yang lebih dari separuh kebutuhan minimal nggak sampai target 51, 52, 60.000, 99,9 itu kategorinya miskin. Begitu pulang bawa duit 101.000, 200.000, 300.000 itu kategorinya kaya, musir atau ghani. Jadi seperti itu. Tadi saya jelasin sampai mana ya? Yang wajib fidyah saja ya. Jadi yang pertama yang wajib fidyah saja orang yang sangat sepuh. Karena nggak mau repot langsung dikasih 1 bulan 30 paket fidyah. Ternyata Pak baru hidup 15 hari, padahal tadi paket fidyahnya udah saya serahin untuk 30 hari, mati Pak. Apa kemudian yang 15 paket saya tarik? Nggak usah, anggap saja itu sodakohnya almarhum atau almarhumah. Jadi kalau dari awal ditakjil ternyata dimajukan, dicicil, langsung dibayarkan 30 paket karena ngitung sebulan, ternyata yang difidyai tadi baru 15 hari puasa Ramadan wafat, sisanya nggak usah ditarik lagi. Jadi fidyah tadi diserahkan kepada orang lain yang kategorinya miskin atau fakir. Perbedaan fakir miskin sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga yang wajib fidyah saja adalah orang yang sakit yang nggak ada harapan sembuh. Tadi sudah saya jelasin ya. Sakit nggak ada harapan sembuh. Kedua orang yang sudah sangat tua. Ini nggak sakit tapi udah sangat tua. Kalau disuruh puasa nggak sanggup. Kalau orang udah umur 150 tahun, tiba-tiba jam 8 minta sarapan, anaknya wajib nyiapin sarapan yang paling enak, yang dia mampu. Jangan dibilangin, Pak ini kan puasa, nggak boleh sarapan. Ini anak kurang ajar namanya. Udah tahu bapaknya udah sepuh, memang sudah nggak wajib puasa, kok malah sama anak beratin bapaknya suruh puasa. Ini tindakan anak dianggap kurang ajar. Jadi orang tua yang sudah sangat sepuh ini nggak ada kewajiban puasa kalau memang dia nggak kuat puasa loh ya, tetapi diganti dengan fidyah. Udah sepuh Pak, tapi masih kuat puasa ya biarin. Kalau dia masih kuat puasa, kalau dia puasa wajib fidyah enggak? Ya enggak, karena dia masih bisa melakukan puasa sesuai ketentuan rukun dan syaratnya. Yang ketiga yang wajib bayar fidyah saja adalah para pekerja berat yang tiap hari bekerja berat, nggak ada cuti, nggak ada libur, nggak ada pekerjaan lain.
misalnya kerjaannya ngecor lantai 100, panas terik, tiap hari Pak kerjaannya ya di situ. Atau dia posisinya sebagai mandor, tiap hari jadi mandor, nggak ada waktu, misalnya dia cuti sebulan dalam 1 tahun. Jadi kalau dalam 1 tahun terus menerus orang itu pekerjaannya berat, maka selama itu dia cukup bayar fidyah. Tapi kalau kerja berat hanya 6 bulan, yang 6 bulan itu kerjaannya biasa-biasa saja, maka orang ini nggak boleh langsung bayar fidyah, tapi diganti nanti qadha sebanyak hari yang ditinggalkan dari puasa Ramadan karena pekerjaannya. Jadi yang wajib bayar fidyah saja, saya ulang, 1, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, al-marad alladzi la yurja bur'uhu. 2, orang yang sangat sepuh. Yang ketiga, orang pekerja berat seumur-umur kerjaannya berat. Ini cukup bayar fidyah, tidak ada kewajiban qadha. Terus bagaimana dengan ibu-ibu yang lagi hamil atau ibu-ibu yang lagi menyusui? Dia wajib qadha, tetap puasa sebanyak hari yang dia tidak puasa, atau boleh langsung diganti fidyah. Nanti dirinci. Kalau ada ibu hamil, dia memutuskan nggak puasa karena khawatir terhadap dirinya, kesehatan diri si ibu, ini ibu hanya wajib qadha saja. Jadi sebanyak hari dia nggak puasa nanti diutang, dibayar. Kalau ibu ini nggak puasa karena khawatir dirinya dan bayi atau janinnya, dua pihak ya, ini juga qadha saja, nggak ada fidyah. Tapi kalau ibu itu nggak puasa, ibu itu nggak puasa karena menyusui atau ibu itu nggak puasa karena hamil, yang dikhawatirkan hanya janin dan anaknya, ini wajib bayar fidyah, wajib bayar fidyah. Jadi kalau ibu-ibu dia tidak puasa gara-gara khawatir kepada janin atau anaknya saja, bukan dirinya, ini mati ini, wajib qadha dan fidyah. Saya ulang, wajib qadha dan fidyah. Lupa kalau yang wajib qadha dan fidyah itu hanya berlaku bagi ibu-ibu yang mengkhawatirkan janin atau bayinya. Ditambah lagi satu lagi. Jadi kan tadi ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib fidyah saja. Lah ini ada yang qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah itu 1, bagi ibu-ibu yang enggak puasa karena lagi hamil yang dikhawatirkan janinnya atau lagi menyusui yang dikhawatirkan anaknya. Yang kedua, yang wajib qadha dan fidyah adalah ibu-ibu yang tahun lalu punya utang gara-gara men atau gara-gara nifas. Utang itu tidak dibayarkan di tahun yang lalu, tapi bahkan teledor sampai nabrak Ramadan berikutnya. Jadi kalau ibu-ibu punya utang puasa karena men atau nifas, misalnya tahun 2020, itu kan mestinya diqadhoi masih dalam tahun 2020. Tiba-tiba utang mennya nggak dibayar sampai nabrak Ramadan tahun berikutnya, berarti ibu ini double nanti. Sisa yang belum diqadhoi itu selain dia wajib qadha, dia wajib fidyah. Double ya, diinget-inget. Pak, ini nabrak Ramadannya udah 5 kali Ramadan. Saya ingat dulu punya utang menstruasi 3 hari. Gimana? Berarti qadha puasanya 3 hari plus fidyahnya 3 kali 5. Karena nabrak 5 kali Ramadan. Berarti berapa? 3 kali puasa plus 15 paket fidyah. Jelas ya? Ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib qadha dan fidyah. Yang wajib qadha saja menstruasi, nifas, musafir, sakit yang ada harapan sembuh, termasuk gila itu yang ada harapan sembuh. Kemudian sebab lain di luar 5 ini. Yang fidyah saja 1 orang tua, 2 orang sakit yang enggak ada harapan sembuh, 3 pekerja berat tiap hari bekerja berat.
Yang qadha plus fidyah satu, orang yang nggak puasa karena hamil dan menyusui, khawatir kepada janin dan anaknya, tidak mengkhawatirkan dirinya. Ini qadha plus fidyah. Yang kedua, yang punya utang puasa tahun lalu tidak dibayarkan di tahun itu, tapi nabrak Ramadan tahun depan atau tahun berikutnya. Ini sanksinya qadha plus fidyah. Kalau dia punya utang karena 3 hari tahun 2010, ingat baru dibayarkan tahun 2021, berarti orang itu wajib qadha 3 hari, fidyahnya 3 hari kali 10 Ramadan, 30 paket. Itu ya. Nah, sekarang berapa Pak paket fidyah itu? Kalau dibayarkan pakai beras, karena tiap hari kita makan beras. Kalau kita tiap hari makan beras, paket fidyah itu adalah 1/4 sok. Jadi dulu Nabi itu nyuruh bayar fidyah, takarannya namanya mud. Mud itu buka 2 telapak tangan ini kemudian diisi kurma atau gandum. Loh Pak, 2 telapak tangan yang dibuka itu kan tentu menyesuaikan dengan kondisi orangnya. Kalau orangnya kecil kan telapak tangannya kecil. Sebaliknya kalau orangnya gede, tinggi, besar, itu kan telapak tangannya lebar kayak serokan. Itu betul. Maka ukuran mud itu antara Irak, Mesir, Saudi, Indonesia bisa jadi beda karena gede telapak tangannya orang Indonesia dengan orang Mesir, dengan orang Irak beda. Mazhab Syafi'i rata-rata 1 mud yang tidak lain adalah sebesar 1/4 sok. Kalau sok itu caranya gini, zaman Nabi buka 2 telapak tangan begini, terus diisi kurma dari sini sampai sini, itu namanya sok. 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok untuk takaran fitrah, atau 1 sok itu kurang lebih untuk makan 4 orang. Kalau 1 mud itu untuk ngasih makan 1 orang. Jadi mud itu 1 orang, sok fitrah untuk 4 orang. Berapa on? Mazhab Syafi'i itu yang paling kecil. Tak konversi mud dalam mazhab Syafi'i itu kisarannya ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on. Berarti kalau 1 mud 6 on, fitrahnya kan 6 kali 4, 2 kilo 4 on, kemudian dibulatkan 2,5 kilo. Tapi kalau ikut fatwa mazhab Syafi'i yang 1 mud 7 on, berarti fitrahnya 7 kali 4. Berapa? 2,8 kilo on dibulatkan menjadi 3 kilo. Nanti mazhab Maliki hampir mirip dengan mazhab Syafi'i, yang beda mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu 1 mud kisarannya ada yang menyebut 8 on. 8 on kali 4 berarti 1 sok fitrah menurut mazhab Hanafi 3 kilo 2 on. Biasanya dilebin 1 on biar hati-hati, 3 kilo 3 on. Pendapat yang kedua, 1 sok fitrah Hanafi 3 kilo 8 on. Berarti 1 mudnya 3,8 bagi 4. Berapa itu kira-kira itu? Sekitar 1 kilo ya. Kurang, sekitar 9 onan lah. 9 on, sekian. Intinya mud 1/4-nya fitrah sok. Pendapat yang ketiga, 1 sok fitrah itu 4 kilo 3 on dalam mazhab Hanafi. Tapi yang dipilih oleh mazhab Syafi'i ketika ingin menetapkan sok menurut mazhab Hanafi, Profesor Ali Jum'ah itu menetapkan 3 kilo 3 on. Tapi kalau dalam kitab I'anah 1 sok mazhab Hanafi itu 3 kilo 8 on. Jadi kalau karena kita mazhab Syafi'i 1 mud itu 1/4 sok, ada yang mengatakan paket fidyah 6 on beras, ada yang mengatakan 7 on beras. Tapi kalau mau dilebin tentu lebih baik. Kan di Quran itu dikatakan begini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang yang nggak kuat puasa karena manula, karena sakit nggak ada harapan sembuh misalnya, karena setiap hari bekerja berat,
tiap hari bayar fidyah. Kepada siapa? Membayar fidyah bahan makanan atau makanan kepada satu orang miskin. Jadi fidyahnya tentu beratnya 1 mud. Tapi di ayat ini dikatakan faman tatawwa'a khairon fahuwa khairullah. Kalau ada orang bayar fidyah takarannya dilebihi, jadi melebihkan dalam konteks bayar fidyah itu bisa takarannya yang dilebihkan, bisa orangnya ditambahin. Mestinya 1 hari itu memberikan 1 orang, ini enggak, 1 hari dia kasih 5 orang, itu boleh itu. Atau mestinya takaran fidyah 1 mud itu 1 mud 6 atau 7 on, dia maunya kalau nyerahin beras meskipun itu fidyah 1 orang dikasih 1 kilo beras, itu boleh. Jadi saya menyampaikan ini harapannya jangan terlalu pelit pada waktu bayar fidyah. Meskipun patokan minimalnya 6 on beras menurut mazhab MUI atau 7 on beras menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, kalau mau dilebihin menjadi 1 kilo atau 2 kilo itu tentu dipandang lebih baik. Atau dilebih jumlah yang nerima fidyah, itu juga dipandang lebih baik. Pak, saya kan tinggal di Jakarta, repot kalau bayar fidyah pakai beras. Lah maunya pakai apa? Pakai duit. Ibu-ibu mungkin lebih praktis fidyah atau fitrah dibayarkan pakai uang. Berapa Pak kalau dibayarkan pakai uang? Nah, dalam konteks kajian tentang fidyah dan fitrah, yang membolehkan diganti pakai uang itu hanya 1 mazhab, namanya mazhab Hanafi. Lah nanti kemudian ulama yang ikhtiyat, yang hati-hati, ketika fidyah dan fitrahnya mau dibayarkan pakai uang, ikut mazhab Hanafi, yang diikuti paling enggak 3 hal. 1, takaran soknya, takaran mudnya harus ikut mazhab Hanafi, enggak boleh ikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i takaran mud itu 6 atau 7 on, mazhab Hanafi itu minimal ada yang menyebut 8 on, ada bahkan yang menyebut 1 kilo 1 on. Jadi takarannya kalau mau kasih duit, takarannya ikut mazhab Hanafi dulu, nggak boleh pindah ke mazhab yang lain. Nomor 2, konversi yang digunakan untuk dihitung pakai rupiah itu tidak boleh pakai kutul balad. Misalnya pakai harga beras, pakai harga jagung, nggak boleh. Tapi harus jenis barang yang disebut dalam hadis, istilahnya namanya mansus. Jadi Nabi itu ketika cerita tentang sesuatu yang dikeluarkan untuk zakat, itu adalah gandum, kurma, kismis, keju. Jadi seperti ini, nggak pernah Nabi nyebut jagung, nggak pernah Nabi nyebut beras. Nah terus gimana Pak, saya mau fitrah, mau fidyah pakai duit. Ya sudah, konversinya boleh pakai harga gandum, boleh pakai harga kurma. Misalnya tadi ukuran sok, ukuran mud menurut mazhab Hanafi yang terkecil 8 on setengah. Maka coba kita ke pasar nanya harga kurma paling murah sekilo berapa. Ada Pak, kurma sekilo itu 50.000. Ya sudah, tadi kan minimal 8 on setengah, jangan pakai mazhab Syafi'i ya yang hanya 6 on. Berarti sekitar 35.000 untuk paket fidyah. Kalau untuk fitrah ya tinggal ngaliin menjadi 4, karena 1 sok itu kan 4 kali mud. Dan ingat jangan pakai konversi beras loh ya. Boleh kurma, boleh gandum, boleh keju, boleh kismis. Ini kurma sekilo 50.000 Pak. Sementara menurut mazhab Hanafi takaran fitrah 1 sok itu, misalnya kita ambil pendapat ahli Jum'ah 3 kilo 3 on, berarti paket fitrah pakai duit kurang lebih 185.000. Enggak Pak, saya konversinya pakai gandum. Gandum sekilo berapa sekarang? Misalnya 40.000, ya tinggal 40.000. Kalau gandum itu boleh setengah sok, 40.000 kali 3,2 bagi 2, akhirnya ketemu kalau fitrahnya pakai konversi harga gandum per kilo kurang lebih 30 ribuan, gandum itu boleh setengah sok, paket fitrah pakai duit berarti 55.000. Ini untuk fidyah Pak. Ya kalau untuk fidyah berarti 55.000 bagi 4, ketemu 13.500. Coba sekarang kita berhitung saja, 13.500 untuk makan 1 orang sehari kira-kira cukup enggak? Pergi ke warung
nggak cukup, gimana caranya ngatur? Atau 55.000 untuk fitrah, paket fitrah menurut mazhab Hanafi. Itu kira-kira kalau untuk makan berempat sehari pas hari lebaran, kira-kira cukup nggak? Cukup sih cukup Pak, ngakalin. Caranya makan dekos di satu restoran, nasinya gratis Pak, yang beli sayurnya doang. Nah ini bisa ini, insya Allah 55.000 itu cukup untuk makan sehari, tapi masih sangat minim. Jadi kalau fidyahnya atau fitrahnya mau pakai uang, itu total harus ikut mazhab Hanafi dalam 3 hal. 1, ukuran soknya. 2, jenis barang yang dikonversi. Tadi apa saja? Kurma, gandum, kismis, keju. Jadi jangan kemudian belok konversinya pakai beras atau jagung, karena ini nggak pernah disebut Nabi. Nah yang ketiga, pada saat kita nyerahin duit, yakin itu lebih maslahat, lebih bermanfaat bagi pihak yang nerima, pihak mustahik. Kalau ini terpenuhi, silahkan kita bayar fitrah boleh pakai duit, bayar fidyah pakai duit, tapi syaratnya 3 tuh. Jangan ikut mazhab Hanafi, fitrahnya pakai duit, tapi kemudian takarannya nggak ikut mazhab Hanafi. Yang kedua, jenis barang yang dikonversi nggak ikut mazhab Hanafi. Sebab ada keputusan salah satu ormas. Jadi ketika dia menetapkan fitrah pakai uang, tapi dia nggak konsisten ikut Hanafi, tiba-tiba belok ikut fatwanya Ibnu Qasim yang mazhabnya mazhab Maliki. Ini dari sisi taklidnya dianggap tatabu'ur rukhsah, nyari yang ringan-ringan, sehingga tidak ada ulama yang membolehkan melakukan itu. Saya kasih contoh, kita ini kalau sentuhan kulit karena mazhabnya Syafi'i, wudhunya kan batal. Kalau kulit ketemu kulit, sentuhan dengan orang lain yang nggak ada penghalang. Terus gimana Pak caranya biar saya nyentuh istri nggak batal mau sholat? Saya nyium istri pengantin baru nggak batal, gampang, pindah ikut mazhab Maliki atau Hanafi. Tapi begitu menetapkan mau pindah ikut mazhab Maliki atau Hanafi, biar sentuhan kulit langsung dengan orang lain nggak membatalkan puasa, total harus satu paket, satu qadhiyah. Rukunnya ikut Maliki, syaratnya ikut Maliki, perkara yang membatalkan juga ikut Maliki. Emang apa sih Pak yang membedakan wudhu kita mazhab Syafi'i dengan wudhunya Imam Malik? Dalam mazhab Syafi'i, ngusap kepala ini asal kena kepala meskipun selera rambut sah. Ini rukun ngusap kepala ketika wudhu versi mazhab Syafi'i. Sementara mazhab Maliki, syarat ngusap kepala itu semuanya harus basah, dari depan sampai belakang, diuyak begini. Jadi kalau kita sudah ngusap kepala ini seluruh kepala basah, baru nanti kalau sentuhan kulit dengan lawan jenis, istri nyium suaminya mau sholat, itu nggak batal. Kenapa? Tadi kepalanya udah dibasahin semua, taklid ke Maliki. Nah ini kalau yang aneh begini, yang curang, wudhunya ikut Syafi'i, Imam Syafi'i, kepalanya diusap sedikit, tapi giliran membatalkan nanti ikut mazhab Maliki. Ini namanya orang curang, ngambil yang enak-enak, yang ringan-ringan, nggak mau mengikuti pindah mazhab secara konsisten, satu paket, satu qadhiyah, menyangkut rukun, menyangkut syarat, menyangkut perkara yang membatalkan. Jadi sekali lagi, nanti kalau ketemu edaran tentang pembayaran fidyah dan fitrah pakai uang, kemudian cara ngitungnya masih ikut mazhab Syafi'i dari sisi takaran mud atau soknya, kemudian konversinya masih pakai beras, itu pindah mazhabnya setengah-setengah. Yang tadi saya ceritakan nggak total. Contohnya apa Pak? Misalnya ada edaran zakat fitrah pakai duit 30.000, karena saya itu kalau fitrah kan pakai beras Pak 3 kilo, 1 kilo harganya 10.000. Akhirnya main dikalikan saja, 10.000 kali 3 kilo ketemu 30.000, itu yang diberikan untuk bayar zakat fitrah. Kira-kira cukup atau enggak cukup itu 30.000 untuk makan berempat 3 hari, 3 kali? Enggak cukup. Dan itu keliru dari aspek soknya belum pindah ke mazhab Hanafi, kemudian barang yang dikonversi bukan barang yang disebut hadis atau mansus, tapi dihitung pakai kutul balad. Sebetulnya yang membolehkan itu ada,
tapi bukan dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, namanya Ibnu Qasim. Cuman kalau yang diambil fatwanya Ibnu Qasim, nanti akhirnya seperti tadi, kalau sentuhan kulit laki suami istri maunya nggak batal, tapi wudhunya tetap ikut mazhab Syafi'i. Ini namanya tata bu'ur rukhos, nyari yang ringan-ringan saja. Saya kira seperti ini penjelasannya tentang qadha dan fidyah, termasuk tadi kalau fidyah mau dibayarkan pakai beras itu murah dan gampang, boleh 6 on, boleh 7 on satu paket fidyah per hari. Tapi kalau fidyah atau fitrahnya mau pakai duit, ingat yang membolehkan pakai uang itu hanya mazhab Hanafi, maka takarannya ikuti mazhab Hanafi. Kemudian jenis barang yang dikonversi nggak boleh kutul balat, tetapi yang mansus disebut hadis, boleh dikonversi pakai kurma, pakai gandum, pakai keju, pakai kismis. Saya mau mengandi saja, ini orang mau fitrah pakai duit ikut mazhab Hanafi, konversinya kurma. Tadi kita sepakat ukuran soknya minimal itu 3 kilo 2 on, ada yang 3 kilo 8 on, ada bahkan yang 4 kilo 3 on. Kalau 1 kilo kurma ajwa 500.000, dia mau fitrah pakai duit, berarti yang dikeluarkan kurang lebih 1.800.000. Ada nggak kira-kira orang fitrah di Indonesia pakai duit kemudian per paket fitrah satu sok itu yang dikeserahkan 1.800.000? Dan saya kira kalau ini bisa dilakukan lebih baik, insya Allah 1,8 untuk 4 orang makan sehari 3 kali itu cukup ya. Biasanya Bapak Ibu kalau makan di Padang berempat berapa habisnya? Berempat 60.000, berarti paket yang 15 ribuan ya. Makan 3 kali berarti 60.000 kali 3, 180.000. Kalau tadi konversinya pakai kurma segitu, kalau konversinya pakai gandum 55.000 satu paket fitrah. Kalau konversinya pakai kismis ya kurang lebih 1 jutaan. Kalau konversinya pakai kurma harga murah yang 1 kilo 50.000, untuk paket fitrah ikut mazhab Hanafi diganti dengan uang kurang lebih ya sekitar 180.000. Tadi kita sepakat kita berempat makan nasi Padang, sekali makan habis 60.000, kali 3 berarti habis 180.000. Itu sudah cocok itu. Fitrahnya pakai duit ikut mazhab Hanafi, yang dikonversi harga kurma per kilo kurang lebih harga 50.000. Itu baru pas. Baik, saya kira seperti itu penjelasannya. Ada yang ingin komentar, ingin bertanya? Masih ada waktu. Silahkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Silahkan Pak Jenderal kalau mau nanya. Ya, silahkan. Fidyah itu diserahkan kepada panitia penerima zakat yang dilaksanakan di masjid-masjid atau di musola-musola. Terima kasih. Baik, fidyah itu bisa diserahkan langsung nyari mustahiknya, bisa juga dititipkan kepada panitia masjid-masjid. Panitia yang di masjid itu kalau di SK-kan lokal, bukan pejabat negara, posisinya dia sebagai wakil kita, kepanjangan tangan kita. Jadi Bapak datang kepada panitia di masjid, Mas, ini tolong saya nitip fidyah untuk bapak saya, ibu saya 2 orang, kali sebulan berarti 60 paket. Kalau panitia mau, ya saya terima, berarti ini panitia kedudukannya sebagai wakil Bapak untuk menyalurkan fidyah tadi, diserahkan kepada boleh orang fakir, boleh orang miskin, boleh untuk musafir yang enggak kehabisan bekal, boleh untuk para pejuang. Artinya 8 asnaf yang ada di Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin 'alaiha, itu boleh nerima bagian fidyah dengan syarat dia tidak termasuk anggota keluarga yang wajib dinafkahi pihak yang mengeluarkan fidyah. Jadi panitia yang dibentuk di masjid itu ketika dia mau, posisinya adalah sebagai wakil
pihak yang akan membayar fidyah. Dia wakil bapak. Jadi tidak apa-apa itu. Justru kalau dilewatkan panitia nanti nggak overlap, biar dibagi rata. Karena biasanya panitia di masjid itu punya data siapa yang menjadi mustahik, siapa yang memposisikan sebagai membayar fidyah atau muzakinya. Seperti itu. Silahkan, tidak apa-apa. Dibagi sendiri juga nggak apa-apa. Kalau mau dibagi sendiri, jangan diserahkan kepada anggota keluarga yang wajib dinafkahi pihak yang mengeluarkan fidyah. Catatannya hanya itu aja. Ada lagi? Ya silakan Ibu dulu. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, fidyah itu boleh nggak dibayarkan di luar Ramadan? Ketentuan membayar fidyah itu tiap pagi ketemu fajar, baru orang itu kena wajib. Bayarnya hari itu juga kalau ada pihak mustahik yang bisa dibagi. Tapi nggak ada orang miskin Pak, udah nyari-nyari nggak ketemu. Ketemunya udah masuk bulan Syawal, gimana? Kalau yang mau dikasih fidyah orangnya nggak ada, maka boleh dikodok bayarnya kapan saja saat sudah ketemu pihak yang bisa menerima fidyah. Jadi hukum asalnya fidyah itu wajib dikeluarkan setelah ketemu fajar, pertanda kita bisa sholat subuh tiap hari. Ditakjil boleh, maju di hari pertama Ramadan, dah ini saya keluarin untuk 30 hari, tidak apa-apa. Kalau dimundurkan nggak boleh kalau nggak ada alasan. Tapi kalau ada alasan, misalnya nggak ada mustahiknya, silahkan aja. Kalau ada mustahiknya nggak boleh Bu, baginya tiap hari itu. Nanti hari kedua bagi lagi, hari ketiga bagi lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian bisa nggak fidyah itu yang diserahkan nggak berbentuk bahan makanan, tapi langsung makanan yang siap saji. Di Quran itu kan dikatakan begini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun bagi orang-orang yang enggak sanggup puasa, fidyatun bayar tebusan, bentuknya ta'amun, makanan. Nah, makanan itu ada yang nafsiri berbentuk bahan makanan, sebagian ulama modern menafsiri asal makanan yang bisa disantap, tidak berbahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani, boleh. Jadi diganti nasi uduk boleh, diganti satu paket nasi rawon boleh, diganti paket nasi rames boleh. Yang penting itu bergizi, sehat, tidak berdampak buruk bagi kesehatan jasmani dan rohani. Jadi kalau gitu Pak, satu paket fidyah saya kasih makanan satu kotak. Jangan satu kotak. Karena orang makan di Indonesia itu kan sehari 3 kali. Maka yang baik ya kasih 3 bungkus Bu. Kalau mau irit murah ya 6 on beras saja atau 7 on beras. 7 on beras itu kalau dimasak kuat enggak dihabisin satu orang sekali makan? Insya Allah enggak kuat, karena 7 on itu kalau pengalaman saya bisa jadi 6 piring. 6 on beras kalau direbus, dimasak itu jadi 6 piring. Anggap aja sarapan pagi 2 piring, makanan siang 2 piring, makanan sore 3 piring. Lauknya mana Pak? Lah ini yang jadi problem. Udah gini aja Pak, saya makan sepiring-sepiring, yang 1 piring saya belikan untuk lauk, boleh nggak? Boleh. Intinya pada waktu kita nyerahin fidyah, nyerahin fitrah itu harus ngukur rasa kemanusiaan. Kadang-kadang kita itu terlalu pelit. Fitrah kan ketentuannya 2 kilo 8 on beras Pak menurut mazhab Syafi'i. Terus ya saya kirim beras. Ya sebetulnya kalau ngirim beras doang karena pesan hukumnya nyerahin kutul balad boleh, cuman kita mikir lah. Orang kalau hanya dikasih beras terus makannya emang beras doang. Akhirnya ada yang hati-hati, dia nyerahin beras 2 kilo 8 on tapi sambil dikasih duit 50.000. Tujuannya apa? Anggap saja yang 50.000 itu nanti untuk beli telur, beli daging, beli lauk pauk. Siapa yang selalu melakukan ini? Yang melakukan diantaranya
Gus Baha itu yang terkenal sebagai YouTuber. Beliau tidak menjadi YouTuber, tapi video-video dimanfaatkan oleh YouTuber itu. Jadi Gus Baha itu kalau fitrah pakai beras karena dia mengamalkan mazhab Syafi'inya, pakai duit karena orang nggak mungkin makan nasi doang tanpa lauk pauk. Jadi beliau sekaligus mengamalkan banyak mazhab itu. Sisi berasnya mengamalkan mazhab Syafi'i, ada duitnya itu ikut mazhab Hanafi. Meskipun nggak harus dipahami, selalu dipahami begitu. Tapi kita harus berpikir ya, nggak mungkin kita ngasih beras doang, campuri lauk pauk. Makanya muncul pertanyaan, boleh nggak Pak fitrah itu tak ganti dengan makanan siap saji? Umumnya ulama modern termasuk fatwa dari Darul Ifta itu membolehkan. Fidyah diserahkan dalam bentuk makanan saji boleh. Fitrah ini belum difatwakan di ormas-ormas Indonesia, tapi di luar negeri sudah ada yang mempraktekkan tuh. Saya kira begitu Bu. Jadi hitung saja, kalau mau kasih nasi bungkus ya 3 bungkus lah, karena sehari kan makannya 3 kali. Pertanyaan yang ketiga apa tadi ya? Sudah cukup. Baik, ini yang depan, silakan. Ya. Nyicil apanya? Yang dicicil apanya itu? Fidyahnya. Loh, kalau nggak puasa karena dulu sakit apa karena bepergian apa karena malas? Nakal. Kalau nggak puasa karena itu namanya nggak puasa karena sebab lain tadi. Kan nggak puasa karena karena nifas, karena bepergian, karena sakit yang ada harapan sembuh. Termasuk yang wajib qadha saja, nggak boleh ditukar fidyah. Yang nggak puasa misalnya karena masih jadi preman ketika itu. Lah itu nggak boleh langsung difidyain, diqadha. Cuman udah lama Pak, 10 tahun yang lalu. Satu rata-rata seminggu saya nggak puasa. Berarti qadhanya sebanyak 7 hari, fidyahnya 7 kali 10 tahun, 70 paket. Nah itu fidyahnya itu yang double itu karena nggak dibayarkan, nggak diqadha di tahun itu juga. Jadi kalau misalnya ingat dulu selama 10 tahun saya nggak puasa Pak, 1 bulan. Berarti qadhanya sebulan, fidyahnya 30 kali 10, 300 paket kali anggap aja 8 on beras, berarti 1 kuintal 20 kilo. Nanti ambil beras 1 kuintal 20 kilo, serahin ke panitia, ini fidyah saya gara-gara teledor nggak bayar utang sampai nabrak Ramadan 10 kali. Nah gitu caranya, begitu caranya. Utang puasanya nggak bisa diganti tetap, tapi fidyahnya itu sebagai denda karena bayarnya nabrak Ramadan berikutnya. Berapa kali Ramadan tinggal ngitung. Caranya begitu. Jadi gitu aja ya, nanti bawa beras 1 kuintal, bagiin fakir miskin, ini fidyah saya gitu. Oke, ini udah 1 jam lebih 11 menit biasanya. Ini rekor terpanjang nih. Ya jangan sampai duhur. Nanti saya ada kegiatan. Masih ada lagi nggak? Nanti kalau belum paham silahkan rekamannya ini nanti dimasukkan di YouTube biar bisa ditonton bagi yang belum paham. Penjelasannya misalnya terlalu cepat, nanti nonton YouTube-nya saja ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.